Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 akan membahas tentang membangun paradigma Qurani. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama, ada M. Rizky Alfaris dengan NIM F1C220004. Yang kedua, saya sendiri, Sylvia Nur Adilah dengan NIM F1C220009. Dan yang ketiga, Irma dengan NIM F1C220011. Yang pertama, latar belakang. Dunia saat ini telah maju dengan pesat. Hal itu ditandai dengan kemajuan yang dicapai, yaitu keberhasilan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi umat muslim, menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi sekaligus paradigma dalam mewujudkan atau mendesain pendidikan bukanlah hal yang bersifat utopis dan berlebihan. Justru merupakan suatu keniscayaan, kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah suatu wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana konsep dan karakteristik paradigma Qurani untuk menghadapi kehidupan modern. Yang kedua, bagaimana sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis paradigma Qurani. Yang ketiga, bagaimana argumen, esensi, dan urgensi paradigma Qurani. Dan yang keempat, bagaimana kontribusi paradigma Qurani dalam menghadapi kehidupan modern. Adapun tujuan penulisan ini, yang pertama, untuk mengetahui konsep dan karakteristik paradigma Qurani dalam menghadapi kehidupan modern. Yang kedua, untuk mengetahui sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis paradigma Qurani. Yang ketiga, untuk mengetahui argumen, esensi, dan urgensi paradigma Qurani. Dan yang keempat, untuk mengetahui kontribusi paradigma Qurani dalam menghadapi kehidupan modern. Baiklah, selanjutnya pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu konsep dan karakteristik paradigma Qurani untuk menghadapi kehidupan modern. Paradigma didefinisikan sebagai cara pandang, cara berpikir, atau cara berpikir tentang suatu yang realistis. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap sesuatu realistis atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qurani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Ada pula karakteristik paradigma Islam. Yang pertama, menurut Kunto Wijoyo pada tahun 2008, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Atau menurut Al-Faruqi pada tahun 2002, sebagaimana ditulis pada Juhaya S. Praja, kunci sukses dunia Islam tentu saja adalah kembali kepada Al-Quran. Paradigma Qurani akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional yang original, dalam arti sesuai dengan kebutuhan pragmatis masyarakat Islam. Pembahasan yang kedua yaitu sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qurani untuk kehidupan modern. Untuk menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qurani yang membawa kemajuan dan kemodernan pada zaman silam, kita dapat mempelajari cara-cara untuk mencapai kemajuan pada zaman keemasan dalam Islam dan mempelajari peran Al-Quran dalam mewujudkan kemajuan itu. Dalam sejarah peradaban Islam ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya, yakni ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan, serta keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Ekspansi dakwah Islam semakin meluas dan diterima oleh belahan seluruh dunia.
ketika Islam datang. Kekuasaan politik semakin luas yang implikasinya kemakmuran ekonomi juga semakin terbuka, tambah subur, dan tentunya menjadi lebih merata. Kemudian pembahasan yang ketiga yakni tentang argumen, esensi, dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Kemajuan dan kemodernan yang integral adalah sesuatu yang harus diraih dan merupakan perjuangan yang tidak boleh berhenti. Berhenti dalam proses pencapaiannya berarti berhenti dalam perjuangan, suatu sikap yang dilarang dalam Islam. Namun, karena umat Islam memiliki sumber norma dan etik yang sempurna, yakni kitab suci Al-Quran, maka dari itu Al-Quran harus dijadikan sebagai paradigma dalam melihat dan mengembangkan segala persoalan. Paradigma Qur'ani dalam menyoroti segala persoalan harus tetap menjadi komitmen umat Islam, agar umat Islam tidak kehilangan jati dirinya dalam menghadapi tantangan modernitas. Kehidupan modern akan memberikan manfaat dan terus berkembang untuk membawa kemajuan yang harus dipandu dan diarahkan oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Kemudian pembahasan yang keempat yakni kontribusi paradigma Qur'ani dalam menyelesaikan problema kehidupan modern. Kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Paradigma Qur'ani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan iptek di dunia Islam yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya seperti ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya penutup. Ada pula kesimpulan dari makalah yang kami buat, yakni paradigma adalah tentang bagaimana cara kita memandang suatu persoalan dan atau suatu masalah. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir suatu realitas atau suatu permasalahan yang berdasarkan pada Al-Quran. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi siapa saja yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang mana Al-Quran itu memiliki nilai yang universal dan internal. Al-Quran dijadikan sebagai paradigma karena Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan manusia. Al-Quran sepenuhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir, karena Al-Quran bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi Al-Quran adalah sebuah landasan, pedoman paradigma, dan guide dalam mengarahkan kemodernan agar dapat menyejahterakan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Baiklah, saya rasa cukup untuk penjelasan dari PPT kami. Saya perwakilan dari kelompok 7 Rizky Alfaris undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.